Kira-kira kita ada di mana ya? Kita ada di Museum Joang 45. Penasaran kan apa isi dalamnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Pada saat kita masuk di gedung ini, kita langsung disambut dengan relief tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh tersebut merupakan pelajar dan pengajar pada saat gedung ini masih dijadikan tempat untuk pendidikan politik. Sebelum menjadi sekolah, gedung ini merupakan hotel yang sangat diminati oleh para pejabat dan kaum masyarakat menengah ke atas. Dan ini merupakan salah satu ruangan kamar hotelnya di sini. Jadi di kamar hotel ini dibuat dari lantainya yang menggunakan marmer yang pastinya harganya sangat mahal pada zaman dahulu. Di kamar hotel ini juga ada toilet yang digunakan di dalam kamar hotel tersebut. Sekarang kita berada di ruangan perjuangan fisik dan diplomasi. Di sini ada miniatur rumah Soekarno yang dulu jadi tempat untuk proklamasi kemerdekaan dan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari Soekarno. Di sini ada 3 miniatur mobil kepresidenan. Yang pertama ada mobil Rep 1 yang merupakan mobil kedinasan milik Bung Karno. Lalu ada mobil Rep 2 atau mobil kedinasan Bung Hatta yang dihadiahi oleh pamannya. Yang terakhir ada mobil Percik atau perguruan Cikini yang merupakan saksi buta dari sejarah percobaan pembunuhan Bung Karno dan anaknya yang dilempari granat oleh para pengkhianat bangsa. Ini merupakan meja kerja Dr. Muhammad Hatta. Mejanya ini terbuat dari kayu jati dan kursinya terbuat dari rotan. Biasanya beliau membaca buku di sini karena hobinya membaca buku. Ini merupakan koleksi-koleksi dari dokter pribadinya Bung Karno, yaitu Dr. Soeharto. Contohnya adalah seperti ada lencana dan pulpen. Sedangkan ini adalah tanda kehormatan dokter pribadi Bung Karno. Pada umur 30, Jenderal Sudirman telah menjadi jenderal, di mana saat itu dia merupakan jenderal paling muda pada masanya. Namun, Jenderal Sudirman memiliki penyakit tuberkulosis, di mana saat perang gerilya, penyakit tuberkulosisnya kambuh, dan pada umur 34 tahun, dia dinyatakan meninggal dunia. Jenderal Sudirman terkenal akan dengan taktik gerilyanya. Berikut ini merupakan maket rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Selanjutnya, ini merupakan perlengkapan-perlengkapan dari Tentara Pelajar Trip. Tentara Pelajar Trip ini merupakan tentara yang beranggotakan mulai pelajar dari SD hingga mahasiswa. Selama ini terdapat perlengkapan baju. Mungkin kalian mikirnya baju ini kotor, namun baju ini memiliki motif yang seperti polkadot. Selanjutnya, di sini terdapat baret yang merupakan senjata mereka, dan terdapat topi dan juga tas yang merupakan rampasan dari Jepang. Tas ini merupakan tas yang digunakan Jepang untuk menaruh peta. Namun, Trip ini menggunakan tas tersebut untuk menaruh pistol. Ini merupakan lukisan perobekan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Pada saat itu Indonesia sudah merdeka, namun Belanda mengibarkan bendera mereka tanpa seizin daerah Surabaya, sehingga mereka merasa sangat marah dan mereka merobek bagian biru bendera tersebut. Sedangkan ini merupakan poster-poster propaganda Jepang pada masa itu. Sekarang kita berada di ruang masa Jepang. Ini merupakan mata uang yang pernah disahkan atau diterbitkan oleh kolonial Jepang senilai Rp10. Dan berikut ini ada kain bagor yang sekarang kita kenal dengan kain goni. Ini merupakan kain yang dijadikan sebagai bahan baju pada zaman Jepang. Dan berikut ini adalah surat tentara peta atau tentara pembela tanah air. Dan yang berikut ini adalah samurai. Samurai ini merupakan bukti penyerahan kepada sekutu tanpa syarat. Selanjutnya terdapat ruangan mengenai seputar proklamasi. Nah, ruangan seputar proklamasi ini merupakan ruangan yang menjelaskan peristiwa-peristiwa baik dari sebelum proklamasi dan menjelang proklamasi.
Pertama, terdapat rapat Rengas Dengklok. Rapat Rengas Dengklok ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Perbedaan pendapat ini terjadi karena golongan muda menanyakan kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Namun, golongan tua terus menunda-nunda dikarenakan menunggu Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Kedua, terdapat perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi ini menjadi awal bangsa Indonesia memasuki pintu kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Maeda. Ketiga, terdapat rapat raksasa Ikada yang sekarang sudah menjadi lapangan Monas. Peristiwa ini terjadi pada 19 September 1945. Rapat ini memiliki tujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Di dalam ruangan ini, dahulu waktu zaman bangunan masih milik hotel, ruangan besar ini sempat menjadi ruangan makan bagi para tamu yang menginap di hotel ini. Kemudian di lahan tanah yang kosong ini dahulu menjadi tempat dansa bagi para orang Belanda yang menginap di sini, karena pada dasarnya orang Belanda pada zaman itu sangat suka untuk berdansa sehingga disiapkan lahan tanah yang besar dan kosong untuk mereka berdansa. Ini adalah mobil asli dari mobil Percik. Bisa dilihat ada bagian yang penyok dan juga ada bagian kaca yang retak. Berikut ini merupakan mobil yang Bung Karno gunakan untuk dinas, yaitu mobil Rep 1 atau Republik 1. Sekian video kami mengenai penjelasan-penjelasan tentang Museum Joang. Kami semua pamit undur diri. Semoga video ini dapat berguna bagi kalian. Bye!